pagi. Masih kurang punya efek. Baik, terima kasih kehadiran kita semua sudah hadir pada pagi ini. Terima kasih juga yang sudah melayani kita pagi ini. Tuhan memberkati kamu. Jadi yang tidak pernah sia-sia. Minggu terakhir bulan November untuk tahun ini, tanpa kita sadari kita sudah akan masuk pada bulan yang terakhir, sudah beberapa hari lagi, yaitu bulan 12 yang selalunya bulan sangat famous dengan yang namanya Natal dan Christmas. Dan kalau masuk ke bulan 12, inilah yang hari yang betul-betul bagi kita sebagai manusia secara pribadi ini adalah kemuncak bagi sepanjang tahun. Setiap tahun itu bulan 12 itu adalah kemuncak dan selalu dia sambut dengan meriah, orang bersemangat, orang happy, lebih happy berbanding bulan-bulan yang lain. Ini bulan 12. Dan kita lebih fokus, kita mau fokus sebenarnya pada bulan 12 ini yang namanya Natal. Kalau berbicara tentang Natal, tidak lain tidak bukan kita merayakan seorang pribadi, Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kita. Setiap tahun kita merayakan Natal, setiap tahun kita merayakan yang namanya Christmas. Dimanapun kita berada, kita tetap merayakan itu dengan cara kita sendiri. Ada orang merayakan Christmas di gereja, ada juga merayakan itu di dewan atau ada merayakan di rumah. Ada juga yang merayakan itu di hotel-hotel, bahkan di pub sendiri pun sebenarnya ada yang sambut Christmas, tapi cara yang lain. Percaya atau tidak, sebenarnya memang terjadi sambut Kristus dengan berbagai cara. Ada yang cara benar, ada yang cara kurang benar, ada juga yang memang tidak benar. Seperti itulah kita dapat melihat sendiri, kita dapat menilai sendiri pada waktu Christmas yang sepatutnya kita rayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, masih ramai lagi yang merayakannya dengan cara yang lain. Ya, kenapa terjadi hal-hal seperti ini? Satu jawaban yang saya dapat dari secara ringkas adalah karena mereka tidak mengenal siapa Kristus itu sebenarnya. Belum lagi menerima, tapi mengenal Kristus saja pun belum tentu. Ya, seperti itu. Seorang pribadi yang benar-benar kenal siapa itu Kristus, tambah lagi dia bertobat mengikut Kristus, terima Tuhan sesungguhnya dalam hati dia pasti merayakan kelahiran Tuhan itu, kesyukurannya kepada Tuhan itu dengan cara yang benar. Karena itu pagi ini saya ingin berbicara kepada kita, membawa kita mengenal siapa pribadi yang kita sembah, siapa pribadi itu yang kita rayakan setiap tahun. Dan tema untuk pagi ini saya ingin berbicara kepada kita tentang siapakah Yesus Kristus. Mari lihat firman Tuhan Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang 23. Saya akan baca di sini. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Boleh lihat pada di hadapannya. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kebenaran Allah berkenan diam dalam Dia, dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang
memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Yang terakhir, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ini adalah tulisan Paulus sendiri, pernyataan dirinya tentang Kristus itu adalah keutamaan bagi diri dia sendiri. Kita sudah diajarkan beberapa waktu yang lalu, di mana Paulus juga menyatakan bahwa segala sesuatu yang dulu anggap, yang pernah aku terima dulu, semuanya aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Di mana Paulus mengutamakan Yesus atau Kristus itu dalam kehidupan dia, sehingga apa yang kita baca sebentar tadi telah tertulis dalam kitab Kolose. Siapakah Yesus Kristus? Ini adalah satu pertanyaan yang sering kali terjadi di dalam hidup kita sebagai seorang Kristen. Kalau Anda belum mengalami dia, bersyukur. Karena untuk menjawab siapakah Yesus Kristus itu sebenarnya, seringkali menjadi perdebatan di antara berbagai agama. Sewaktu saya berada di Tagenanggu dalam kuliah yang beberapa tahun lepas, saya duduk di kedai jemaat saya di bengkel motor, sedang duduk waktu itu hari hujan. Seorang mabuk datang di kedai itu. Dia baru eksiden lepas itu, apalagi ada darah lagi badan dia macam ada darah, tapi dalam keadaan baik. Seorang yang mabuk, dia datang kedai itu, dia melihat saya, dia lalu tajam-tajam. Dia dekat teman saya, dia tanya kepada saya, kamu pastor? Pastor kok ini baik? Ya, saya bilang. Jadi dia tanya lagi, saya kira pastor kenapa? Coba ya pisai Tuhan Yesus. Ini pertanyaan dia pada saya. Dan saya jawab dengan cara yang simpel saja, Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kepada saya. Dan dia dengan mata yang tajam dia katakan jawaban orang kafir. Jadi dia mulai menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lupa makin darah iman kita kaya. Ya boleh dia jawab. Dia jelaskan panjang lebar tentang Yesus. Dan dalam keadaan yang mabuk, wow, boleh tahan ini orang ini. Kalau kamu kenal nama dia si David, nah, saya kasih jelas nama dia. Orang kita kenal kita malam gitu. Dia seorang yang betul-betul paham masih itu dalam Alkitab sebenarnya, tapi kehidupan yang cukup menyedihkan sebenarnya. Dia jelas tentang Tuhan Yesus itu cukup baik. Tapi saya ceritakan yang terakhir ya, cukup bagus penjelasan kamu tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau dia sedang bertobat, mengaku Tuhan Yesus, dia bilang sama dia seperti itu, dan itu yang dia tidak mau dijawab sudah, dia diam saja dan terus bilang, ini sebenarnya kejadian. Bagi kita sebagai anak Tuhan, anak-anak Tuhan, orang Kristen di tempat ini, saya ingin bertanya kepada kita, siapakah Tuhan Yesus? Kita punya jawaban masing-masing. Dan firman Tuhan pada hari ini juga menjelaskan tentang siapakah Tuhan Yesus melalui teks yang sudah kita baca sebentar tadi dalam Kolose, pasal yang pertama 15 sampai ayat yang 23. Baik. Poin yang pertama, siapakah Tuhan Yesus? Yang pertama, penjelasan di sini adalah di dalam ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala sesuatu, dari segala yang diciptakan. Ia adalah gambar Allah. Ia adalah gambar Allah. Jadi yang pertama, Yesus itu merujuk pada gambar Allah, di mana Dia itu adalah Allah. Kata gambar di sini adalah merujuk pada terjemahan. Kalau dalam terjemahan asal dia itu disebut ikon, I-K-O-N, yang mana berarti satu gambaran ataupun figure ataupun persamaan sesuatu.
Yesus itu adalah gambar Allah, Yesus itu figurnya Allah, Yesus itu adalah persamaannya Allah, dan Yesus itu sebenarnya adalah Allah. Jangan kita salah arti ya. Ramai yang juga mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus hanya nabi biasa. Bahkan orang Yahudi sendiri tidak mempercayakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu hanya sekedar nabi. Tapi bagi kita sebagai seorang Kristen yang percaya pada Tuhan, kita tahu, kita percaya, mengimani bahwa Yesus itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita lihat firman Tuhan ini, dengarkan baik-baik. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang seluruh, lebih utama dari segala yang diciptakan. Seorang pribadi yang sebenarnya benar-benar Allah. Dan ada buktinya lagi di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari lihat firman Tuhan ini. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2. Dalam kata asalnya berbunyi seperti demikian. Dengarkan ini. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai Theos en hologos, Christos en arche prostonteon. Itu bukan bahasa roh, itu bahasa Yunani. Yang mana membawa maksud, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mula-mulanya itu bersama-sama dengan Allah, kata-kata word, firmannya itu bersama-sama dengan Allah. Dan dijelaskan pada ayat yang pertama itu, firman itu dalam kalimat terakhir ayat pertama, firman itu adalah Allah. Ya, firman ataupun word ataupun yang disebut kata-kata daripada Tuhan itu sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Dan lagi jelas di dalam ayat yang ke-18. Mari kita lihat ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ada lagi satu ayat di sana, kalau kita dapat cari sendiri di kerja roh itu kamu. Cari salah satu ayat di dalam ayat sebentar tadi di mana dia menyatakan, firman itu telah menjadi manusia dan telah diam di antara kita. Coba cari salah satu ayat itu. Dan ada di dalam teks sebentar tadi sebenarnya di dalam Yohanes 1 itu. Firman itu adalah Allah, yang mana dijelaskan pada ayat yang berikutnya, firman itu telah menjadi manusia. Siapa manusia itu? Yesus Kristus. Di mana Yesus adalah firman, dan firman adalah Allah, dan firman yang menjadi manusia. Harap Anda dapat mengerti. Tidak bingung? Sudah. Jadi imani saja bahwa firman itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi maksudnya Yesus itu adalah Allah. Ini yang pertama yang harus kita mengerti. Siapakah Yesus Kristus itu? Yesus itu adalah gambar Allah, dan Yesus itu sebenarnya Allah kita, Tuhan kita. Amin. Anda percaya itu? Apakah Anda mengimani bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan pencipta segala sesuatu? Amin. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-18 dalam Kolose sebentar tadi, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan dah boleh baca selanjutnya sampai ayat yang ke-18. Ini berbicara tentang di mana Yesus Kristus itu adalah pencipta dan sumber segala sesuatu. Dengarkan kalimat permulaan di dalam ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di bumi itu adalah ciptaan Tuhan dan tidak termasuk dosa. Cara kita mengerti ini. Di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Allah itu diciptakan segala sesuatu. Hanya melalui Allah,
Hanya melalui Yesus Kristus itu, hanya melalui Bapa di surga itu segala sesuatu dapat diciptakan daripada yang tidak ada menjadi ada. Yesus Kristus itu adalah pencipta dan sumber segala sesuatu. Mencipta dalam bahasa Yunani yang disebut kizo, yang berarti mendirikan, memperbaharui, mengubah dengan sepenuhnya, dan membuat sehingga dapat dihuni. Yohanes 1 ayat yang ketiga juga ada menjelaskan hal ini. 1 ayat yang ketiga, di mana dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan Dia. Itu membawa arti di mana Yesus Kristus juga adalah sumber segala sesuatu. Apa yang kita perlukan dalam hidup kita sebenarnya, keutamaan dalam hidup kita. Mungkin di dunia kita tidak dapat cari itu, tapi kita dapat temukan itu di dalam Kristus. Saya pernah menjelaskan satu hal kepada kita semua beberapa waktu yang lepas, di mana keutamaan manusia dalam dunia ini yang seringkali dicari-cari manusia itu adalah kebahagiaan. Amin. Bukan duit, bukan kekayaan, bukan harta, bukan nama, bukan pangkat, bukan itu menjadi yang benar-benar dicari manusia, tetapi kebahagiaan. Orang mencari duit supaya dia gembira, orang mencari pangkat supaya dia happy, orang mencari harta supaya dia dapat kesenangan. Jadi poin dia sana adalah kebahagiaan, kesenangan ini yang dicari oleh manusia. Dan kesenangan, kebahagiaan yang sesungguhnya sempurna itu hanya dapat ditemukan di dalam Kristus. Amin. Sumber segala sesuatu daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang kedua itu, siapakah Tuhan Yesus? Kalau ini sudah ditanyakan pada kita jawab. Yang kedua, Yesus itu pencipta dan sumber segala sesuatu. Buktinya dalam Yohanes 1 ayat yang 3 dan juga ayat yang keempat. Ayat yang keempat bunyinya demikian: di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hanya di dalam Tuhan kita dapat cari kesempurnaan. Hanya di dalam Tuhan sumber segala sesuatu itu dapat ditemukan. Amin. Jadi kalau ada lagi yang bertanya kepada kita, kalau mungkin kamu pergi jadi lampu, kamu jumpa dengan seorang yang bernama David sebentar saja, kamu jawab seperti itu. Dia tidak jahat, dia maaf saja, tapi dia orang baik dulu. Dia suka berbicara tentang hal-hal yang rohani. Oke, kita lanjut. Siapakah Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama tadi, dia adalah tempat Allah. Kedua, dia adalah pencipta dan sumber segala sesuatu. Ketiga, Yesus Kristus adalah sumber kedamaian. Ayat yang 19, Kolose 1 ayat yang 19 dan ayat yang 20 itu adalah Tuhan dia. Yesus sumber kedamaian. Mari saya membawa kita baca di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Oke, coba sampai situ. Ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Perkataan ini adalah perkataan yang keluar sendiri daripada mulut Yesus waktu dia masih dalam pelayanan dia dalam bumi. Di mana Yesus katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Damai sejahtera di dalam aku, ini yang harus di-highlightkan, yang harus difokuskan. Di mana damai sejahtera itu hanyalah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dunia juga menawarkan kedamaian. Dunia juga offer kita kebahagiaan, tetapi itu tidak akan pernah kekal. Tidak menjadi kebahagiaan yang benar-benar bahagia. Nabi Yesus sendiri katakan, damai sejahtera kamu dapat beroleh damai sejahtera di dalam aku. Jadi poin kita ketiga, siapakah Yesus Kristus itu? Yesus adalah sumber kedamaian, bukan sungai kedamaian. Itu terkenal kita kenal itu juga, balik lagi kita kenal. Tapi kedamaian, Yesus sumber kedamaian, Yesus sumber kesejahteraan, kesenangan dalam diri kita. Dan yang terakhir,
Yang keempat, siapakah Yesus Kristus? Kolose 1 ayat yang 23. Dengarkan ini baik-baik ya saudara. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus dalam menjadi pelayannya. Ada satu kalimat di sini. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Injil berbicara tentang kabar baik tentang Tuhan. Di mana Injil dibicarakan, menceritakan tentang Tuhan, di mana Tuhan itu memberi keselamatan kepada orang-orang. Ini Injil. Percaya pada Yesus bahwa kita akan diselamatkan. Dan Injil ini adalah pengharapan, satu-satunya pengharapan bagi kita sebagai orang percaya supaya dapat masuk surga. Amin. Coba tidak masuk surga. Pastinya mau. Bumi pun jawab mau. Sini. Jadi kita mau semua masuk surga, dan itu adalah Injil yang kita terima. Di mana pengharapan kita itu dari Injil. Dan poin yang keempat, siapakah Yesus Kristus? Yesus adalah sumber pengharapan bagi kita semua. Amin. Sama siapa kita berharap untuk masuk surga? Pastinya pada Yesus Kristus. Amin. Pengharapan di dalam kata asli dia yang disebut elpis, yang berarti prospek. Kata ini diterapkan kepada Tuhan, di mana itu dijelaskan kepada kita supaya manusia tidak sepatutnya berharap pada manusia, tetapi manusia sepatutnya berharap pada Tuhan. Ini adalah penjelasan dari kata aslinya. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, dan satu-satunya pribadi yang memberikan jalan keselamatan bagi kita semua hanyalah Yesus Kristus. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami. Ini adalah kata-kata yang disampaikan di mana mereka menyatakan bahwa di dalam kengerian yang mereka alami hal-hal kematian itu, mereka percaya sungguh-sungguh bahwa ada satu pribadi yang akan menyelamatkan mereka, menjadi pengharapan bagi mereka. Tidak lain lagi, Yesus Kristus itu sendiri. Kalau orang lain sudah menjadikan Yesus itu pengharapan dalam hidup dia, jadikan juga Yesus itu pengharapan di dalam diri kita masing-masing. Kita sudah akui bahwa kita ini adalah orang Kristen, orang yang sudah terima Tuhan, orang yang sudah percaya pada Tuhan. Mari sadarkan pengharapan kita hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Bukti sudah ada. Kita sudah percaya. Kebenaran sudah dinyatakan kepada kita. Bukan berharap pada benda-benda yang lain, bukan berharap pada manusia semata-mata untuk jaminan keselamatan. Lebih lagi kalau kita berharap pada benda-benda berhala, itu tidak akan memberikan keselamatan bagi kita. Tetapi mari berharap, jadikan Yesus itu sumber pengharapan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Dan siapakah Tuhan Yesus Kristus itu? Yang keempat, Dia adalah sumber pengharapan bagi kita semua. Saya menunggu coba pemusik sudah bagi tahu sebentar tadi di dalam dulu. Boleh? Mana sudah? Ini sebagai doa kita, pengakuan kita di hadapan Tuhan, kenyataan diri kita kepada Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Yesus adalah gambar Allah. Yesus adalah pencipta dan sumber segala sesuatu. Yesus Kristus adalah sumber kedamaian bagi kita semua. Dan Yesus Kristus adalah sumber pengharapan kita semua. Amin. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan setiap tahun. Nah, bagi kita sebagai orang percaya bukan hanya setiap tahun, tetapi setiap hari, setiap saat kita rayakan Yesus di dalam hati kita, dalam hidup kita percaya bahwa Dialah sumber segala sesuatu bagi kita. Amin. Mari kita berdiri semua. Satu lagu yang menyatakan bahwa mengatakan satu-satunya yang kuandalkan. Ya, Anda tahu lagu ini? Mari jadikan ini sebagai doa kita
kita respon kita kepada firman Tuhan yang kita sudah dengar sebentar tadi. Satu-satunya pada Engkau Tuhan yang setia. Menjadikan doa yang dia berdoa selalu yang terbaik. Engkau Tuhan standarku dan Tuhan yang berharap padamu. Sekali lagi, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan standarku dan Tuhan yang berharap padamu. Satu-satunya memberikan hidup kekal bagi kami, pengharapan bagi kami semua, anak Tuhan di tempat ini.